Iya, kenapa kuantum jam itu bisa berhasil? Kenapa? Jadi gini Mas Rozi, bahwa alam semesta ini adalah lautan energi. Ini tuh penuh dengan energi, Mas. Energi ini bentuknya dia gelombang. Dia penuh dengan energi. Energi ini dia bentuknya semua potensi tanpa batas apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya di sini, saat ini, sekarang, semua apa yang kamu mau dalam kehidupanmu, itu udah ada dan tersedia. Sudah ada, tinggal cara tapi kita bentuknya, bentuknya masih di medan kuantum. Masih partikel, masih belum berbentuk fisik gitu. Bentuknya masih medan kuantum dia. Tugas kita itu adalah dari segala medan kemungkinan potensi tanpa batas ini, dia bisa jadi apapun. Bisa jadi mobil, jadi rumah, jadi uang, jadi anakmu, jadi pasanganmu, jadi jodohmu, jadi kesehatanmu, apapun di medan kuantum ini. Ini kekayaan tanpa batasnya udah melingkupi kita semua. Benar. Tapi gimana caranya bisa mewujudkan fisik ini, fisik rumah, fisik mobil, gimana caranya? Yang enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Itu materi bab 1 tentang siapakah dirimu, itu dibuka dengan gamblang. Kebanyakan yang dibuka bab 1 tuh rata-rata nangis sih Mas Rozi. Ya, yang dulu-dulu kan seperti itu teh. Tiba-tiba dengan sendirinya mereka juga nangis terseduh-seduh. Baru tahu, oh Allah sedekat ini ya. Oh ternyata Allah deket ya. Oh ternyata Allah nggak ninggalin aku ya. Oh ternyata dia lebih dekat daripada urat leher ya. Karena kuncinya teman-teman itu ada di bab 1. Kuncinya ada di bab 1. Tapi kalau kita tahu bab 1, tahu nih siapakah diri kita yang sejatinya udah berkelimpahan gitu. Tahu nih siapa diri kita. Sehingga ketika kita tahu siapa diri kita yang sudah bahagia dan berkelimpahan, istilahnya seperti itu. Nah, lu di-compare nih sama kondisi kita sekarang. Kok nggak sama? Aku nggak lagi bahagia, aku nggak lagi berkelimpahan, teh. Aku lagi sedih, aku lagi cemas, aku lagi khawatir. Nah, inilah yang disebut identitas lama. Dan itu harus di-cut ya. Itu harus, ya terserah mau kamu pegangin terus atau mau dilepasin. Ini pilihan. Kamu mau berubah atau tidak? Nah, mau tetap pakai yang lama yang kayak gini nih rasanya, dan kalau kamu pegangin terus, itu akan looping lagi, mungkin 5 tahun masih terus muter seperti itu, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin sampai akhir, tergantung kitanya mau merubah atau tidak. Makanya banyak teman-teman yang apa ya, who I am, belum tahu siapa saya ini sesungguhnya. Ikut aja kelasnya TVB, nanti by step nanti pasti dipandu ya Teh ya. Sampai nanti tahu siapa diri kita sendiri. Nah, kalau di batch itu dikupas bab 1. Bab 1 oke, udah clear, kita bikin identitas baru. Nah, itu yang paling penting. Ada keputusan batin. Identitas lama selesai, identitas baru mulai. Nah, dari situ tuh rasa yang ternyata aku bukan si kekurangan itu. Ternyata aku bukan si menderita itu. Ketika kamu sadar, ketika kamu aware, ternyata ada yang tanpa batas di dalam dirimu, kesadaran inilah yang merubah realita. Iya, bener banget. Karena ilmu ini bisa dipelajari teman-teman. Jadi nggak hanya kita speak aja, tapi memang real bisa dipelajari dan bisa dirasakan hasilnya. Mas Rozi juga kan punya testimoni, coba cerita. Kan kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Tapi mungkin istri Mas Rozi suka nonton. Gimana? Suka nonton diem-diem Teh. Oh, diem-diem suka nonton. Saya punya cerita. Gimana? Bulan puasa kemarin, istri saya kan sering nonton TVB ya di YouTube atau pas lagi live gitu. Diem-diem tanpa sepengetahuanku sebenarnya. Dan ternyata istriku itu mengidolakan. Cuma masalahnya ketika kayak tadi kita kesini, pas berhubung dia ada jadwal kerja dan lain sebagainya. Jadi susah dia mau ninggalin kerja juga.
Akhirnya dia praktek sendiri deh. Dia sadar nafas. Sadar nafas syukur dijalanin. Terus Wow. jurnal juga dia Jurnal tulis. juga yang ini ya, ada buku goals, Ini ada bukunya. buku asumsi, ada buku syukur. Bahkan alumni ngisi buku syukur aja bisa manifest loh. Nah itu. Dan ini nggak harus alumni yang punya, ini dijual bebas. Boleh teman-teman yang belum kelas juga bisa ya Mas Rozi ya, pesen ya. Bisa. Terus apa yang dilakukan lagi Nah. setelah itu? Jadi saya tuh diam-diam nemu buku jurnalnya itu di bawah bantal teh. Masya Tak Allah. baca, oh ini yang dulu. Tapi aku nggak bilang. Nggak aku diam komen aja. yang, Nah. oke. Habis itu satu minggu kalau nggak salah, 1 minggu setelah saya lihat ini, istriku senyum-senyum sendiri. Ah. Nah ceritanya istriku itu ikut arisan di tempat kerjanya dia di rumah sakit itu kan. Iya. Arisan itu baru pertama kali. Dia kuantumin. Oh, kuantum jamin gitu ya? Diam-diam. Pulang senyum-senyum jam 5 sore. Ah. Ada apa? Nanti tak ceritain di rumah. Ternyata apa teh? Apa Mas? Aku dapat arisan. Masya Ini yang pertama ini. Dari mulai bikin arisan ini aku yang pertama dapat. Masya Allah, di kuantum jamin ya. Kuantum jam itu adalah bersyukur sebelum menerima. Bener, bersyukur. Itu dilakukan setiap menjelang tidur. Ya, Pokoknya sadar nafas after before tidur. ya. Gitu loh. Nah, yang kedua, kita sudah married itu hampir 4 tahun deh. Married 4 tahun, oke. Married 4 Terus tahun dan kita akan merindukan seorang baby. baby yang nanti mungkin Oh, selama 4 tahun itu kosong Mas Rozi? hampir 4 tahun kosong. Oke. Sempat sih keguguran. yang Oke, oke. tahun kemarin. Nah, akhirnya dia quantum jamin juga. Oh iya, Dan alhamdulillah sekarang sudah ada isi. Masya Allah, selamat ya. Senang Banget ya Allah ya. Ini Nah, buat ini- temen-temen yang masih kosong, maksudnya belum hamil-hamil istrinya. Coba tiru caranya istrinya Mas Rozi. Kuantum jam itu Iya beneran. Jadi nanti kalau kita sudah sadar, menyadari, benar-benar sadar, yang namanya jalan itu ada aja. Teh. iya betul Mas. Dan itu tak terduga. Dan akhirnya kan ya secara real kita dapatin apa yang kita mau kan gitu. Iya. Pokoknya ikhlas, belajar sadar nafas, terus ngisi, Jurnal Jurnal juga syukur, syukur. ya. pokoknya lakuin semua yang apa namanya TVB katakan. Di Saya yakin daily pasti rutin nanti itu ya. dapat apa yang kita inginkan. Iya. Kenapa kuantum jam itu bisa berhasil? Kenapa? Teh? Jadi gini Mas Rozi. Kita hidup kan di bumi ya, ini bumi ya. Di bumi ini ada alam semesta kan. Nih, Ya. nih kalau kita lihat ini nih kan, aduh Ya, Masya Allah di indah belakang banget ya. Indah banget, ini kota Surabaya. Kota Surabaya. Kalau kita lihat keluar ini, lihat ke atas tuh alam semesta. Bener. Nah, substansinya gini teman-teman, spill dikit ya buat acara reuni ya, nggak apa-apa ya, di-spill Monggo, dikit aja. Kalau orang Surabaya bilangnya monggo. Monggo ya, kita bocor halus Bocor halus, dikit ya. Bahwa alam semesta ini adalah lautan energi. Ini tuh penuh dengan energi, Mas. Energi ini bentuknya dia gelombang. Oke. Dia penuh dengan energi. Energi ini dia bentuknya semua potensi tanpa batas apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Oke. Jadi sebetulnya di sini saat ini sekarang semua apa yang kamu mau dalam kehidupanmu itu udah ada dan tersedia. Sudah ada. Tinggal cara Tapi kita ngambil ya. bentuknya Oh ya, oke. bentuknya masih di medan kuantum. Masih partikel, masih belum berbentuk fisik gitu. Oke. Bentuknya masih medan kuantum dia. Oke. Masih belum bisa kita pegang kayak gini. Siap. Nah, tadinya kan handphone ini misalnya S26 Ultra, tadinya kan ada di pabrik kan waktu itu belum ada ini. Masih di dalam pikiran aku gitu. Belum launching aku ya, belum mau launching gitu gitu kan. ya. Tapi Nah, ini masih ada di medan kuantum, Ah. masih dari medan kuantum tuh di dimensi keempat medan kuantum dia belum ada. Tapi gimana ceritanya dari medan kuantum dimensi keempat Bisa jadi di menjadi medan real. realita Ah. jadi gini. berbentuk fisik Ya, tadinya dia bentuknya energi, tapi gimana caranya yang tadinya bentuknya Nah, energi, itu yang dia jadi menarik, gini. ya. Nah, Jadi realita. ini perlu disampaikan. Sama kayak kamu tadi. Tadinya kan baby nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi tugas kita itu adalah dari segala medan kemungkinan potensi tanpa batas ini, dia bisa jadi apapun. Bisa jadi mobil, jadi rumah, jadi uang, jadi anakmu, jadi pasanganmu, jadi jodohmu, jadi kesehatanmu, apapun.
di medan kuantum ini. Ini kekayaan tanpa batasnya udah melingkupi kita semua. Benar. Tapi gimana caranya bisa mewujudkan fisik ini, Nah, itu fisik yang- rumah, fisik mobil, gimana caranya? Yang perlu kita pelajari. Itulah kuantum jam tadi caranya, itu salah satunya itu. Teman-teman harus ikut gitu loh. Iya, itu nanti di acara yang pagi ya, yang kelas kan kita kuatin dulu nih teorinya. Oke. Jadi kalau teorinya kuat, apapun yang terjadi kan kita nggak goyang nih, karena pondasinya udah kuat tentang siapakah diri kamu, lalu bagaimanakah sistem kerja semesta mewujudkan realitamu, lalu bagaimana prakteknya. Kalau misalnya cuma Mas Rozi tahu siapa diriku, oke teh aku tahu nih, aku dalam kelimpahan misalnya, udah tahu. Lalu udah tahu juga cara kerja semestanya, tapi kamu nggak praktekin. Kira-kira bisa ada perubahan nggak dalam hidupmu? Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Contoh aja sebuah mesin, kalau kita nggak nyalain kan nggak bekerja. Nggak jalan Nggak juga. jalan. Iya. Nah, itulah dia, dan itu akan kita ceritakan di batch 26. Nah, masalah perenungannya gini, Mas Rozi. Hidup kita cuma sekali kan ya? Iya. Buat teman-teman yang saat ini live TikTok Ngaji Roso, boleh ketik di kolom komentar, dalam situasi seperti apa rasa hatimu sekarang, masih ada loopingan nggak? Masih nggak ada yang looping. Masalah yang berulang lagi, masih ada nggak? Kalau misalnya itu masih ada, berarti masih ada yang harus kamu benahi di dalam. Karena kuncinya itu adalah sebuah judul, apa yang terjadi di luar realitamu, itulah pantulan dari gambaran batinmu. Oke. Jadi kalau Mas Rozi mau tahu, Teh Febi, kalau gambaran batin aku kayak gimana sih? Misal nih, Iya. mau tahu kan? Gimana sih gambaran Iya. daleman aku? Lihat aja realita hidupmu. Gimana pasangan kamu berkomunikasi sama kamu? Apakah dia menyakitkan kamu ataukah dia menyayangi kamu? Itu gambaran kita sebenarnya. Itu pantulan dalam. Oke. Realitamu ini hanya refleksi atau sorotan layar bioskop. Kalau kamu mau tahu realita daleman kamu tuh kayak apa, lihat aja pancaran layar bioskop di realita kehidupanmu. Bagaimana teman memperlakukan kamu, bagaimana keuangan kamu, bagaimana relationship kamu, bagaimana bisnis kamu. Ya. Itulah pantulan pancaran dari batinmu. Oke. Jelas ya? Sekarang Mas Rozi dengan rumus teori seperti itu, Mas Rozi akan bisa tahu gambaran teman. Kalau teman mulai nyeritain, Rozi aku begini, aku begitu, Rozi aku gini, kamu udah mulai tahu, Iya. berarti dalemannya kayak gitu. Gampang kan? Jadi sudah bisa Teorinya gampang kan? bisa kita Teorinya kan? deteksi ya. Iya, kita bisa mendeteksi, berarti aku kayak gitu dalemannya, berarti gitu. Asik kan? Bisa ngelihat bagaimana temen, lihat aja dalemannya. Aku kalau misalnya mau lihat gambaran itu nih, temen ada yang datang nih. Di 15 menit atau 5 menit pertama kita bertemu seseorang, kita udah bisa ngelihat dalemannya. Bisa ketebak ya. Ketebak. Pada saat datang udah gini, aduh, aduh Feby, ini pasangan aku begini, tahu nggak bos aku begitu, tahu nggak aku tuh mertua aku begini, aku kesel banget Pak RT aku begitu, aku kesel banget bisnis aku gini, aku kesel pasangan aku. Itu udah kegambar, aku udah langsung screening, oh oke, berarti dalemannya masih ada yang perlu diperbaiki, nih PR-nya banyak gitu. Ketangkep ya? Ketangkep. Seru banget loh. Tahu teori ini tuh sangat seru sekali. Tapi serunya jangan buat orang lain. Buat ngukur kita sendiri. Benar. Indikatornya gini. Kalau teman-teman diem, apa yang teman-teman rasakan? Adakah resah? Adakah cemas? Pasti ada. Pasti ada. Karena Adakah saya juga rasa pernah gelisah? merasakan. Jadi orang diam itu bukan berarti tenang kadang. Iya, Kadang semua ada- keluar kan, muncul kan? Semua keluar tuh. keluar. Ada yang sesuatu yang memang benar-benar menjadi beban atau dipikirkan lah. Ya, betul. Nah, itu adalah salah satu indikator di mana semesta pengen berkomunikasi sama kamu sebetulnya. Lewat peristiwa. Jadi Allah, semesta atau apapun nama itu mau disebut, berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa. Lewat orang-orang yang hadir, orang-orang yang muncul, orang-orang yang datang, membawa rasa apa ke kamu. Kalau seandainya ada rasa yang gak enak, disakitin, dihianati, uangnya diambil, uangnya dicuri orang atau dibohongin orang, pertanyaannya simple. Kamu ngerasain apa? Kecewa teh.
Nah, berarti ada rasa kecewa Ya. yang ada di dalam batinmu yang saat lalu itu pernah tersimpan dan terekam, belum kamu terima, belum kamu ikhlasin. Jadi data-data itu terekam. Pertanyaannya, sejak kapan sih teh data itu terekam di bawah sadar kita? Sejak kamu di dalam kandungan. Oh, Umur 4 bulan. ketika ruh ditiupin itu ya. Betul, udah mulai merekam itu si baby. Apa yang terjadi sama ibunya? Wah, aku harus hati-hati ini. Iya benar. By the way, istrimu hamil berapa umur minggu atau bulan? Minggu, baru 11 mingguan. 11 minggu. Nah, Hampir 4 bulan. makanya kenapa kalau bayi di dalam kandungan suka di setel ayat-ayat Quran biar dia dengar. Ya. Karena dia merekam. Oke, berarti kalau Kamu gitu, sering-sering sayang-sayang aja sama ajak istri ngobrol kamu. ya. Iya. Nah, kamu bakal jadi anak hebat. Nah, kamu pinter, kamu ini. Kamu inget ya, baby di dalam kandungan itu dia sudah merekam. Oke. Dan rekaman yang terdengar sama panca indera dia dari mulai di dalam kandungan itu akan menjadi pattern yang tersimpan, terekam di tubuh anak itu, dan itulah yang akan menjadi pola realita hidupnya di masa depan. Oke. Realita hidup kita yang sekarang itu dari rekaman-rekaman kita di masa lalu. Penting banget kita harus banyak belajar dengan TVB, apalagi yang buat ibu-ibu hamil muda ya. Masya Itu Allah. hati-hati banget karena apa yang kita lakukan di saat ini Iya. akan terjadi di kemudian hari ketika anak itu lahir. Iya. Itu bahaya banget ya. Iya kalau bagus. Itulah pentingnya kita tahu pengetahuan kesadaran ini. Karena di Abundant Revolution itu nggak hanya cerita tentang siapakah dirimu, Ya. nggak hanya cerita tentang sistem kerja semesta bekerja dalam kehidupanmu, tapi bercerita juga cara melepaskan semua trauma, semua belief, semua dogma, semua labeling. Karena belief, dogma, labeling, kalau dogma tuh gini, di dogma gitu maksudnya dikasih program gitu si anak misalnya suggest gitu ya, misalnya kayak gini, nak bapak tuh petani, udahlah nggak usah tinggi-tinggi lah mimpinya. nah nggak usah mimpi tinggi-tinggi lah, kamu nggak usah lah mimpi-mimpi pengen punya Zenik atau pengen punya BMW, wes motor cukup nak, kita petani. Aku tunjukkan itu TVB. belief. Aku juga melakukan quantum jam. Oh ya? Dan mungkin nanti saya akan kabarin di mungkin next month atau bulan depannya. Sip. Saya kabarin. Nanti semua pasti kaget. Mas Rozi, dari pertemuan pertama kita sampai yang sekarang ini beda loh. Bedanya gitu. Kamu lebih lepas. Iya kan karena sudah belajar sering ketemu sama TVB, sama narasumber yang lain Iya, juga. ada Jadi, banyak sekali narasumber. Kalau saya hebat. nggak bisa merekam, menyerap apa yang beliau-beliau ini sampaikan, ya kebarus sayang banget ya. Sayang banget. Karena Sayang ini banget ilmu-ilmu mahal semua kan gitu. banget. Makanya teman-teman jangan sampai melewatkan apa yang TVB dan narasumber yang lain Ya. sampaikan. Di periode sekarang, Tete, aku udah lelah, aku udah capek. Perenungannya gini. Kita umur berapa sekarang? Anggaplah 20, 30, atau di atas 20, atau di atas 30 gitu ya. Ketika di dalam usia kita yang sekarang ini, hidup kan cuma sekali ya Mas Rozi? Iya, saya mikirnya kan juga gitu. Hidup cuma sekali sayangku, dan itu nggak diulang lagi nih buat teman-teman yang lagi nonton nih. Ya, ketika realita hidupmu masih sedih, masih takut, masih khawatir, masih bingung, nggak ada orang lain yang bisa bantu kamu kecuali diri kamu sendiri. Bener banget. Nggak ada yang bisa bantu kita kecuali diri kita sendiri. Di dalam kesempatan kali ini, teman-teman bisa dikasih kesempatan mendengarkan cerita ini. Untuk teman-teman yang saat ini menonton live TikTok kali ini, yang masih dalam situasi hidup yang berjuang, modenya mode bertahan hidup, modenya mode rasa kekurangan, izinkan teman-teman terbuka untuk menyadari bahwa naturalmu, cetak birumu sebenarnya udah berkelimpahan. Iya, bener banget. Masya Allah, Sampai ya gini, Allah teman-teman. Sampai gini, dulu itu saya sempat ada guru ngaji itu bilang, maling pun itu sebenarnya mengambil haknya, tapi dengan cara yang salah kan ya. gitu. Itu haknya. Jadi intinya yang saya tangkap, semua orang itu sudah punya hak, punya jatah, tergantung cara kita mengambilnya. Nah, kalau TVB dengan cara quantum jam, biar cepet dan berkelimpahan juga kan gitu. Iya.
Quantum jump itu sebetulnya diambil dari kalau kita ngambil ayat Quran istilahnya gitu ya, itu dari surat Al-Hajj ayat 27. Al-Hajj ayat Ya, 27. Al-Hajj ayat 27 itu bilang bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang. Aku sudah kutip itu. Jadi awal keberangkatan segala hal Sampai dibuat lagu Ahmad Dhani. tentang manifestasi itu adalah Al-Hajj ayat 27. Jadi itu indah sekali. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ternyata ketenangan itu adalah manifestasi paling canggih. Tapi orang nggak tahu deh. Tapi orang nggak tahu. Lo caranya gimana teh supaya tenang? Karena pikiran aku rame terus, overthinking gitu. Kemerungsung terus gitu. Izinkan kamu jeda dulu sebentar gitu. Ya. Lambatin nafas. Kamu tarik nafas, sadari nafas. Kenapa harus tenang teh? Karena itulah frekuensi Tuhan. Nah, Itulah frekuensi Tuhan, itulah frekuensi Allah, itulah frekuensi yang Maha menciptakan, dan semua goal kamu bertengger di frekuensi itu. benar. Di frekuensi tenang, di frekuensi damai, itulah yang disebut frekuensi alfa dan theta. Bener banget. Nah, Believe or not, ya. Radio aja itu punya frekuensi. Betul. Apalagi kita dengan Sang Pencipta. iya. Kalau kita pahami bener-bener, kita simak apa yang disampaikan TVB, dapat kamu. Serius. Nah, di Abundant Revolution Reuni itu kita ada judul baru namanya Stainless in Abundance. Stainless in Abundance artinya ketenangan dalam kelimpahan. Rasa tenang dan damai dalam kelimpahan. Jadi tenangnya bukan tenang ya udahlah tenang aja lah, bukan gitu. Itu orang pasrah. itu Pasrah apa namanya? Pasrah atau putus asa, Putus beda asa, tipis sorry, ya. gitu. Bukan Putus asa. ya udahlah tenang aja lah, gimana nanti lah wes udah aja lah, bukan begitu. Tapi tenang dalam kepahaman bahwa kamu tahu siapa dirimu yang sudah lengkap sempurna sedari awal, sudah berkelimpahan sedari awal. Jadi kamu tenang aja di dalam mode kelimpahan itu gitu. Tapi sebelum masuk ke situ kan banyak lapisan endapan emosi yang belum selesai. Makanya di Abundant Revolution besok itu ada sesi rilis bersama. Penting banget nih. Jadi rugi kalau teman-teman nggak ikut. Rugi banget. Kenapa rugi? Yang Biasanya kan rilis sendiri. Iya, sekarang gini aja tuh. Yang testimoni ya, yang kemarin WA itu yang sudah rilis yang sudah teh? Udah Berhasil. 30 hari daily rutin, ya. Itu aja masih ngikut itu loh. Aku herannya. Iya. Dia kan sudah bisa, ngapain kok ngikut-ngikut? Karena Nah. kan banyak goal baru, Mas. Nah, itu. Di yang lalu dia ikut udah ada nih. Di yang sekarang ikut kan ada goal baru. Jadi dia pengen merasakan sensasinya lagi untuk goal-goal berikutnya gitu. Padahal jauh-jauh. Dan itu nyandu sih memang. Nah, ini yang bahaya nyandu. Tapi nyandunya kan Nyandunya positif. nyandu positif gitu. gitu loh, bukan nyandu yang negatif ya. Iya. Jadi apapun yang nanti kalian dapat tuh pasti bermanfaat semua. Amazing banget. Gak ada yang Kenapa sia-sia. amazing, Mas Rozi? Di Abundant Revolution yang keempat ini kan pertama Jakarta. Kedua Jakarta, Yogyakarta, Bali, Surabaya. Nah, ini yang keempat. Ini ada hampir 20%, 30% lebih deh dari peserta yang hadir besok. Itu tuh keempat-empatnya selalu hadir. Itu tuh aku udah nggak bisa ngomong sama alumni yang setiap ada acara reuni di kota manapun datang dia. Aku sangat mencintai mereka. Itu Bayangin. luar biasa. Jadi bonding di antara kita tuh, makanya kalau baru dari jauh ketemu tuh bawaan Pengen meluk ya. pengen Rame. meluk. Jadi kayak rasa cinta, rasa rindu, rasa I love you gitu. Allahu Akbar. Aku nggak bisa ceritain betapa bahagianya aku hari ini. Bener banget. Berarti bener ya, ada iklan kecap yang namanya, yang dia bilang rasa tak pernah bohong. Iklan kecap. Saya nggak sebut merek, tapi ada iklan kecap. Rasa nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong karena itu naturalnya kita. Jadi ternyata tubuh kita, energi kita, natural kita, itu isinya itu adalah cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa batas. Dan di Abundant Revolution itu ada slogan. Ya apa tuh? Cinta melarutkan segala Wih. lapisan endapan emosimu, dan cinta menyelesaikan semua masalahmu. Ngalir. Ngalir karena itu Luntur adalah semua. naturalmu. Jadi rasa benci sedih ketemu cinta yang banjir,
Dia meleleh Mas, kayak es batu yang terurai gitu, meleleh gitu kan. Dia meleleh. Nah, si sedih, kecewa, resah, bingung, dendam, marah, takut. Ini kan sebetulnya juga berasal dari satu energi yang sama. Dia berasal dari energi cinta juga. Cuma packaging Beda. versus yang itu gitu loh. Jadi yang namanya endapan kekecewaan, ya. emosi itu kan banyak, ada yang kehilangan, Ya. ada yang tersakiti, Ada ketakutan, ada dan rasa kekurangan, banyak pokoknya. ada rasa bersalah, Bener banget. ada rasa putus asa. Nah, semua rasa ini bukan kamu. Jangan kamu pegangin terus. Penderitaan kita semua itu cuma satu judulnya, Bener. kemelekatan. Ketika kamu melekat, kamu pasti menderita. Pasti menderita, sayang. Pasti menderita kalau kamu melekat. Pasti terbebani. Ibarat gini deh. Kalau saya mengumpamakan ya, ibarat kita ini ada bara api. Masalah ini kan bara api yang belum terjadi. Kalau kita gendong setiap hari kan jadi masalah. Ngapain bara api kita gendong? Lepas dong. Lepasin dong. Gosong ini nanti kalau kita gendong kamu terus. nanti berat, capek. Nggak usah bawa-bawa itu. Toh itu bukan kamu gitu. Kalau kamu selalu membawa itu dan fokus ke situ, pertanyaannya, mau berapa lama kamu kuat bertahan? Mau berapa lama kamu kuat bertahan? Kamu nggak akan kuat bertahan. Karena lama-lama tubuh fisikmu akan lelah, akan capek. Nah, di sini untuk teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini live, ada yang merasa lelah nggak? Saya yakin banyak. Ada yang merasa capek nggak? Ada yang merasa bingung nggak? Ada yang merasa putus asa nggak? Ada yang merasa, ya Allah ini penderitaan aku selesainya kapan sih? Ada nggak? Dava, ada nggak mereka sebut? Kalau ada, coba dong tulis di kolom komentar. Ada tuh, capek tuh. Ada teh, lelah teh, capek teh ya. Teh bener teh. Teman-teman semua, capek. jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri.